Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Al-Qadri dengan NIM 18 16 01 0079. Baiklah, saya akan menjelaskan yang mana judul penelitiannya. Seorang peneliti menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar terhadap neraca transaksi berjalan pada kelompok negara lower middle income di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kerangka konseptual penelitiannya sebagai berikut. Neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi X1, nilai tukar X2, inflasi X3, investasi asing langsung X4, jumlah uang beredar X5. Dengan mengacu kepada kerangka konseptual di atas, maka peneliti tersebut menyimpulkan data sebagai berikut. Pengolahan data dan kerangkanya. Pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan dengan X1, nilai tukar yang disimbolkan dengan nilai X2, inflasi yang disimbolkan dengan X3, investasi asing yang disimbolkan dengan X4, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X5 adalah yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y3. Jadi variabel independen terkait adalah neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan 1. Selanjutnya, variabel independen atau bebas adalah pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi langsung, dan jumlah uang beredar. Bentuk persamaan regresi panelnya adalah Y1T tambah PO P0 tambah P1 X1T tambah P2 log X2IT tambah P3 X3IT tambah X4 IT tambah PS X sit tambah error pin. Baik, langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya. Yang ini merupakan hasil olahan data SIM atau Common Effect Model. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan data FEM atau Effect Model. Yang ini merupakan hasil olahan data FEM atau Effect Model. Selanjutnya kita melakukan uji untuk memilih model terbaik antara C atau M. Yang ini merupakan hasil olahan data SIM atau Common Effect Model. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan FEM atau Effect Model. Yang ini merupakan hasil olahan data FEM atau Effect Model. Selanjutnya kita melakukan uji CO atau memilih model terbaik antara C atau M.
Yang ini merupakan hasil uji coba karena nilai probabilitas prosection F yaitu 0,2962 besar dari 0,05. Maka model yang dipilih adalah model SEM. Karena model yang terpilih adalah SEM, maka tidak dilanjutkan ke uji Hausmann dan data skip untuk diuji interpretasi. Jadi model data panel yang terbaik untuk diinterpretasikan adalah SEM atau Kalman Effect Model. Y1T sama dengan minus 1,78 tambah 0,48 kali IT minus 0,11 log X2IT minus 0,16 X3IT kurang 1/27 X4IT tambah 0,06 X5IT tambah error cream. Interpretasi hasil regresi data panel adalah angka konstanta minus 1,78, artinya neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja adalah minus 1,78. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar inflasi inovasi asing langsung dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya nilai koefisien 0,40, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan naik sebesar 0,48%. Selanjutnya nilai koefisien minus 0,11, artinya apabila nilai neraca meningkat, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja 0,11%. Selanjutnya nilai koefisien minus 0,16, apabila inflasi meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebesar minus 0,16%. Selanjutnya koefisien minus 1,27, artinya apabila investasi asing langsung meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan turun sebanyak minus 1,27%. Selanjutnya koefisien 0,06, artinya jumlah uang beredar meningkat sebesar 1%, maka neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja akan meningkat sebesar 0,06%. Selanjutnya nilai koefisien determinasi L-square yang didapatkan adalah 0,556731, artinya adalah variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar investasi langsung, jumlah uang beredar. Dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja sebesar 55,773
dan sisanya 443762 dijelaskan oleh model yang digunakan. Selanjutnya hasil uji simultan atau uji F terlihat signifikan 0,00000 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00000 kecil dari 0,05 yang artinya adalah bahwa variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi, investasi asing langsung, dan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, yaitu neraca transaksi berjalan yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar dan Kamboja selama periode 2023-2020. Uji parsial atau uji T yang pertama, variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai probabilitas 0,0031 besar dari 0,05, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, variabel nilai tukar mempunyai nilai probabilitas 0,3547 besar dari 0,05, bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar dan Kamboja. Selanjutnya, variabel inflasi MPY, nilai probabilitasnya adalah 0,0842 besar dari 0,05, artinya bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar. Selanjutnya, variabel inflasi MPY, nilai probabilitas 0,0842 besar dari 0,05, artinya bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, variabel inflasi asing langsung MPY, nilai probabilitas 0,000 besar dari 0,05, artinya bahwa investasi asing langsung MPY berpengaruh terhadap neraca transaksi berjalan di ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, uang beredar MPY, nilai probabilitas 0,000 besar dari 0,05, artinya bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Karena model data panel terbaik untuk dipilih adalah CEM, maka selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Yang pertama adalah heterosidasitas dan multikolineritas. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu heterosidasitas. Bar, foto.
Bulan 2 kawan, tanggal 22. Nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar inflasi, investasi asing langsung, jumlah uang beredar adalah ada yang kecil dari 0,05 sehingga bagian ini masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke multikolineritas. Karena nilai probabilitas kecil dari 0,05 berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelatif. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolineritas. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai kolerasi yang tinggi antara variabel bebas tidak melebihi 0,90 sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.